Kami dari kelas TT 4 dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami selama kegiatan PKL. Di sini saya sebagai ketua kelompok Farhan Nur Falah yang beranggotakan Saya Yusuf Bastian, Saya Muhammad Ripal Fadilah. Saya Randy Hidayat. saya ada Malam Rahmat, dan saya Moraja Paujan Najima. Saya Rija Aprilian. Di sini kelompok kami kekurangan orang yang bernama Fauji dikarenakan sakit. Mohon doanya untuk kesehatannya. Untuk kelompok kami mendapatkan bagian tugas pengendalian motor 3 fasa sambungan Star Delta. Tujuan mengetahui sistem pengendalian motor 3 fasa, mempelajari instalasi Star Delta dalam pengendalian motor 3 fasa, memahami cara setting rangkaian Star Delta motor 3 fasa. Untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh Yusuf Bastian. Untuk alat dan bahan membutuhkan satu bahan MCB 1 fasa, satu bahan MCB 3 fasa, 3 bahan kontaktor, satu bahan PDR, satu bahan tor, satu bahan PB off atau off, satu bahan motor 3 fasa, obeng, tang potong, tang kupas, tang sekun, tespen, multimeter. Untuk bahannya membutuhkan kabel NYAF 0,75 mm dan kabel NYAF 0,7 mm. Untuk teori dasar akan disampaikan oleh Saudara Rijal Aprilian. Rangkaian Star Delta adalah aplikasi yang sering digunakan untuk mengendalikan starting awal motor listrik karena memiliki daya yang cukup besar. Untuk merakit rangkaian Star Delta, kita membutuhkan banyak komponen, konektor, dan timer. Fungsi rangkaian Star Delta adalah untuk mengurangi arus start pada saat pertama kali motor dihidupkan. Cara kerja rangkaian Star Delta adalah membuat start yang dilakukan pada saat awal titik dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan start. Untuk langkah-langkah kerja akan disampaikan oleh Saudara Adam Alamsyah Rahmat. Pasangkan kontaktor pada rel MCB, pasang timer mekanik di atas kontaktor 1, pasangkan kabel power pada kaki 1 pada tombol normally close, pasangkan kabel pada kaki 2 pada tombol normally close, pasangkan kabel pada kaki 2 pada tombol normally close ke kaki 3 normally close, pasangkan kabel pada kaki 4 normally close ke kaki A1 pada kuil kontaktor 1. Pasangkan kabel pada kaki A2 untuk netral. Pasangkan kabel pada kaki 3 normally close untuk kaki 13 kontaktor 1. Pasangkan kabel pada kaki 14 kontaktor 1 ke kaki 4 normally close. Pasangkan kabel pada kaki 4 normally close untuk kaki normally close timer. Pasangkan kabel pada kaki normally close timer ke kaki 21 kontaktor 3. Pasangkan kabel pada kaki 22 kontaktor 3 ke kaki A1 pada kuil kontaktor 2. Pasangkan kabel pada kaki A2 pada kuil kontaktor 2 untuk netral. Pasangkan kabel pada kaki normally open timer ke kaki normally close timer. Pasangkan kabel pada kaki normally close timer ke kaki 21 kontaktor 2. Pasangkan kabel pada kaki 22 kontaktor 2 ke kaki A1 pada kuil kontaktor 3. Pasangkan kabel pada kaki A2 pada kuil kontaktor 3 untuk netral. Kabel netral semua dihubungkan. Pasangkan kabel power dan netral pada sumber tegangan. Untuk prinsip kerja akan disampaikan Farhan Nur Falah. Rangkaian pengoperasian motor 3 fasa hubungan bintang segitiga dengan cara otomatis menggunakan magnetic contactor dan time delay relay MCB 3 fasa. Pertama, periksa dulu pemasukan dan pengeluaran sumber 3 fasa dan netralnya terlebih dahulu. Kemudian, semua MCB diset pada posisi on dengan cara menaikkan tuas MCB ke atas. Setelah itu, tekan tombol start maka magnetic contactor 1 dan 2 akan bekerja. Motor 3 fasa akan bekerja dalam hubungan bintang dengan ditandai dengan lampu indikator merah menyala.
Setelah beberapa detik sesuai dengan pengesatan tim delay-relay, maka magnetic contactor 2 akan off dan magnetic contactor 1 dan 3 akan bekerja. Motor 3 fasa bekerja dalam hubungan segitiga dengan ditandai lampu indikator warna hijau menyala. Apabila terjadi beban lebih, thermal overload relay akan trip dengan ditandai lampu indikator warna kuning menyala, dan untuk mengaktifkan kembali tekan tombol reset. Untuk mematikan motor 3 fasa, tekan tombol stop. Instalasi penerangan 3 ruangan pada sebuah gudang yang hanya dapat dimasuki dari satu sisi dan letak berurutannya. Saklar 1 dan lampu 1 pada ruang 1, saklar 2 dan lampu pada ruang 2, saklar 3 dan lampu pada ruang 3. Lampu 1 menyala apabila saklar 1 pada posisi on, dan saklar 2 pada posisi 1, posisi saklar 3 sembarang. Pada posisi ini lampu 2 dan lampu 3 dalam keadaan mati. Lampu 2 menyala apabila saklar 1 pada posisi on dan saklar 2 pada posisi 2. Pada posisi lampu 1 dan lampu 2 dalam keadaan mati. Lampu 3 menyala apabila saklar 1 pada posisi on dan saklar 2 pada posisi 2. Serta saklar 3 pada posisi 2. Pada kondisi ini lampu 1 dan lampu 2 dalam keadaan mati. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh saudara Randy Hidayat. Kesimpulan, menambah wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan yang kami dapatkan. Pada intinya kegiatan PKL disebut sebagai pelengkap dan proses pematangan atau pemantapan kelak saat sudah berkecimpung dalam dunia kerja. Untuk saran akan disampaikan oleh saudara Reja. Selalu berhati-hati dalam mengerjakan dan pastikan bertanya pada pengawas terdekat bila ada yang tidak dimengerti. Jangan mencoba menyalakan rangkaian sebelum dicek oleh pengawas karena berpotensi menyebabkan trip pada rangkaian tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.